Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Dari mulai hembusan nafas, detak jantung, tetes keringat, apalagi langkah kaki, hayunan tangan, itu semua adalah kuasa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada orang yang angkuh dan sombong, saya jalan karena saya bicara karena saya, tiba-tiba Allah tarik saja satu nikmat. Dia tarik nikmat bernafas yang selama ini bisa ditarik, bisa dihembuskan. Tiba-tiba cuman bisa narik, nggak bisa ngembus. Apa yang akan terjadi? Tarik, berhenti, mati. Na'udzubillah. Maka tidak dapat kita balas nikmat Allah selain Allah sendiri yang mengajarkannya. Kalau engkau ingin balas nikmatku, cukup engkau ucapkan Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu katanya tidak mau mengucapkan Alhamdulillah. Kalau Ustaz, Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu, Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Tapi ada juga bapak-bapak yang mau seperti itu. Insya Allah kedua-duanya diterima Allah sebagai kebaikan. Amin. Nah, tidak diterima amal kita, tidak sebagai amal soleh, kalau tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya alhamdulillah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mesti kau sebutkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mesti engkau sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya dia saja, keluarganya. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib Jumat naik ke atas mimbar, kalau dia lupa mengucapkan salawat, batal khutbah Jumat. Kalau batal khutbah Jumat, batal salat Jumat. Begitulah hebatnya salawat. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal barakah, bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita ukhuwah. Ini sudah menjadi bahasa umum. Marilah kita menjaga ukhuwah, marilah kita pererat ukhuwah, marilah kita lanjutkan ukhuwah, marilah kita rekat ukhuwah. Begitu nanti ditanya, Bu, apa arti ukhuwah? Pokoknya jangan tanya-tanya. Pak, apa arti ukhuwah? Pokoknya ukhuwah. Ukhuwah itu diambil dari kata akhun. Kalau laki-laki, perempuan ukhtun, saudaraku ya akhi, saudariku ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, ya akhi ya ukhti. Kalau bahasa kampung Ustadz Somad, my brother. Kalau bahasa kita, sedulurku. Kalau bahasa orang Medan Sumatera Utara, halak hita sesudena. Terserah mau pakai bahasa apa. Pakai bahasa Indonesia, saudara, saudari, saudara, satu, udara, perut, saudara, seperut. Kenapa kita satu perut? Perut saya, perut bapak, perut ibu jangan sebut, suaminya marah. Saudara, 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 saudari, satu perut, apa maknanya? Saya berasal dari perut ibu saya, bapak berasal dari perut ibu bapak, ibu berasal dari perut ibu, ibunya ibu-ibu, dan kita semua berasal dari perut yang sama. Dia adalah perutnya Hawa, istri Adam alaihissalam. Tolong yang nggak ngaku dari perut Hawa angkat tangan.
biar saya tahu mana yang keturunan monyet. Kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Lalu Hawa diciptakan dari apa? Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Ini tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Adam sendirian dalam surga, matanya melihat ke atas pohon kayu. Dia lihat ada dua burung sedang bercengkrama, burung merpati sedang bersenda gurau di atas pohon kayu. Ternyata nggak ada loh, nggak rame. Kalau cuman sendirian nonton bola sendirian nggak asik, tapi kalau rame-rame gol. Begitu juga dengan nonton G30 SPKI sendirian, tapi kalau tonton rame-rame maka bersama menyaksikan bagaimana keganasan. Maka Adam sendirian, dia ingin seperti burung merpati yang bersenda gurau, menikmati keindahan, suka duka kehidupan. Akhirnya Allah mengambil salah satu tulang rusuknya, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki dan perempuan berasal dari asal yang sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yang punya jabatan tinggi, yang punya seragam, yang punya kuasa, yang punya harta, anak-anak, orang cacat, orang sempurna, berasal adalah kita semuanya bersaudara. Itulah makna ukhuwah, kita diikat oleh persaudaraan. Asalnya sama. Dari mana asalnya? Dari perut Hawa. Hawa dari mana? Dari Adam. Adam dari mana? Adam dari tanah. Dari tanah hidup ke atas tanah, akan kembali ke dalam tanah. Jadi kalau ada teman yang angkuh, yang sombong, ketika ketemu tangannya dalam kantong, nggak mau ngelihat orang, hanya mendongak ke atas saja, mungkin dia terbuat dari besi berkarat, Robocop, Transformer. Kalau dia manusia, pasti dia merasa engkau dan aku sama-sama keluar dari rahim ibu. Akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa, tidak bawa apa-apa. Ada nggak yang lahir bawa HP? Nggak ada. Kamu keluar dalam keadaan tidak berbaju, tidak berkain, sehelai benang pun tidak ada. Dan ketika keluar dari perut ibumu, kau menangis. Hari ini, detik ini, di samping kamar rumah sakit ada anak yang lahir dalam keadaan menangis. Di sebelah ada yang menangis karena melepas orang yang baru saja sakratul maut. Ada yang lahir ketawa, begitu lahir kiki. Semua lahir dalam keadaan menangis. Dan ketika ada yang tidak menangis, dokter sudah mengisyaratkan, ibu jangan berkecil hati, jangan bersedih, bersabar. Engkau wahai ibu-ibu yang melahirkan anak dalam keadaan tidak menangis, meninggal dunia dia, sabar. Nanti ketika seluruh anak-anak diperintahkan Allah masuk ke dalam surga, hai anak-anak, masuk ke dalam surga. Anak ini bukan melawan Allah, tapi anak ini ingin menyelamatkan ibunya. Aku mau masuk ke surga ya Allah bersama ibuku. Ujung kain ibu akan dia tarik dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ibunya juga pakai hijab, pengajian. Jangan nanti ibu nggak pakai hijab, nggak mau ngaji, nggak sholat, nggak puasa, nggak sedekah. Ketika ditanya, ibu nggak ikut pengajian, anakku nanti akan narik di sana. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan berukhuwah. Amin. Pertama yang ingin dijelaskan adalah bahwa kita ukhuwah, akhi, ukhti, saudara, my brother, my sister, my daughter, kita semua bersaudara dari asal yang sama, akan kembali ke tempat yang sama. Selesai satu momen ini, kira-kira dapat difahami? Alhamdulillah. Kalau tidak paham, ngangguk aja. Nanti kalau saya tanya paham ya. Kalau nggak paham, rekamannya ada, bisa dilihat ulang. Satu kali paham, dua kali nggak paham, tiga kali insya Allah paham. Karena kita seperti menulis di whiteboard, titik, 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 belum kelihatan.
Ustaz Somad kenapa tutup kepala? Ini etika Ustadz di tempat kita pakai tutup kepala. Andai saya datang kemari pakai kaos oblong, pakai celana jeans, nggak pakai tutup kepala, naik ke atas pakai kacamata hitam, hi guys, are you ready to rock? Boleh apa nggak boleh? Boleh. Apa salahnya? Kecuali saya datang kemari pakai celana pendek, lutut hitam, kudisan, baru nggak boleh menampakkan aurat. Ini masih ajaran Islam, tapi ini masalah etika, sopan santun, tata krama. Nggak boleh berada di depan para alim ulama. Ini yang berada di belakang saya, para ustadz, buya, kiai, alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan kita. Maka kita saling hormat menghormati. Ustadz Somad ngomong aja menghormati. Buktinya tadi dia waktu maju ke depan nggak ada dia hormat menghormati. Hormat. Begitu datang saya salaman, assalamualaikum Ustadz, assalamualaikum. Ukhuwah Islamiyah. Bagaimana dengan saudara saya yang di toko sana, yang di ruko sana, yang di rumah sana, tidak satu agama? Engkau Konghucu, engkau Kristen, engkau Katolik, engkau Protestan. Mungkin engkau bukan saudaraku satu agama, tapi engkau adalah saudaraku dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu waktu ngusir Belanda, ngusir Jepang, ketika menyerang Belanda, apa adananya? Islam apa enggak ya? Kamu Konghucu apa Hindu ya? Pokoknya kita bersama ngusir Belanda. Betul? Setelah Belandanya kabur, sesama kita jangan saling mengusir. Sesama kita jangan saling mengusik, tapi kita jaga keutuhan. Yang tinggi ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya namanya ukhuwah waton, hubbul waton minal iman, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah ulama. Hubbul waton minal iman, hub cinta waton tanah air sebagian dari iman. Jangan lihat agamanya, jangan lihat dia berasal dari mana, jangan lihat dari dia Pulau Dewata, mau dia datang dari Manado, mau dia datang dari Jayapura. Dia adalah saudara kita, sama-sama berkeyakinan bahwa negara ini merdeka karena perjuangan bersama. Betul? Tapi ini ada tapinya. Kalau sudah masalah makanan, masalah perayaan, masalah ritual ibadah, harus ada garis pemisah. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Nikah anaknya, boleh kita datang pestanya? Boleh, silakan. Boleh kita makan makanannya? Boleh. Muslim food, silakan makan. Tapi di seberang non Muslim food, boleh mampir? Kuahnya aja dikit. Nggak boleh. Ini ukhuwah Islamiyah, ini ukhuwah wataniyah. Lalu kemudian datang bule-bule, bule dari Jerman, bule dari Amerika, yang laki-laki Pak Le. Lalu kita berkata, dia bukan saudara seagama, dia bukan saudara satu NKRI. Ambil sepedanya, tolakkan dia ke sungai, masukkan ke Kali Ciliwung. Boleh? Tidak. Kenapa? Ini ukhuwah yang ketiga. Kau bukan saudaraku satu agama, kau bukan saudaraku satu negara, tapi engkau tetap saudaraku, sama-sama manusia. Walaupun rambutnya seperti sumbu kompor, walaupun lubang telinganya sama seperti lubang hidung besarnya, anting-antingnya banyak, dia tetap saudara kita. Walaupun sekujur tubuhnya tato semua, dia tetap saudara, sama-sama manusia. Tidak boleh menganiaya, tidak boleh menzolimi. Lalu datang orang membawa golok panjang, dia potong pohon kayu, dia hancurkan tanaman, dia pijak rumput-rumput. Boleh apa tidak? Tidak. Ini saudara apa lagi nih? Ini Ustaz Somad banyak betul persaudaraannya. Saudara sama-sama se-Islam, saudara sama-sama satu negara, saudara sama-sama manusia. Pohon-pohon kayu, tanam-tanaman, rumput-rumput, jangan ada rumput yang terinjak, jangan ada semut yang mati, jangan ada aniaya yang ada dalam tanah, jangan ada kambing yang dipotong dengan pisau tumpul. Ini semua adalah saudara, sama-sama beriman. Oh, kalau gitu kita nggak boleh motong ayam Pak Ustadz? Boleh, dengan sebut nama Allah, Bismillah. Ustadz pernah motong? Enggak, teori aja. Berikut ini
pemotongan sapi pertama oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad LCMA. Begitu pisau diberikan ke saya, pas saya mau potong nggak sampai hati saya, nggak tegang melihat dia sakratul maut. Akhirnya nggak kasih. Saya nggak sampai hati memotong binatang, serahkan pada ahlinya, dia yang motong. Tapi setelah dimasak nggak sampai hati untuk tidak memakannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Apa maknanya? Boleh memotong binatang tapi jangan menyakiti. Idza dzabhtum, kalau kamu menyembelih binatang, fa ahsinuz zabhah, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Tajamkan pisaunya, mentang-mentang kukunya panjang ditusuk leher ayam. Jangan mentang-mentang ada tulang iga dipotong leher bebek. Jangan, potong dengan pisau yang tajam. Sekali potong bismillah Allahu Akbar, dua uratnya putus, urat nafas satu, urat makan satu. Jangan sampai urat makannya putus, urat nafasnya nggak putus. Urat makan putus, urat nafas nggak putus. Begitu selesai dipotong, ikatnya dibuka, sapinya berdiri tegak. Wah, gimana nih Pak Ustadz? Nampaknya sapinya perlu diruqyah. Kata jin, kami masih banyak kerja lain. Menggoda manusia aja belum selesai-selesai. Mau menggoda sapi lagi untuk apa? Ini bukan kesalahan setan, ini bukan kesalahan jin, kita yang salah potong. Oleh sebab itu, maka kalau begitu berapa ukhuwah? Sesama orang Islam ukhuwah Islam, sesama negara kesatuan ukhuwah wata, sesama manusia turis-turis dari mana ukhuwah insa, sesama makhluk Allah rumput tidak boleh patah. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, diambil golok, dia potong batang sidir, sawwaballahu ra'sahu fitnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sekarang ibu di sana, bapak di sana bisa duduk nyaman di bawah karena ada sebatang pohon. Siapa yang menanam pohon itu dulu? Saya tidak tahu siapa yang nanam. Maka andai dia hidup, mengalir pahala, andai dia mati, mengalir rahmat. Maka tanamlah pohon. Sekarang kita melihat baliho besar, apa tulisannya? One man one tree, satu orang menanam satu pohon. Ada satu kantor Kementerian Agama, mereka buat peraturan, siapa yang mau nikah bawa satu pohon, siapa yang mau cerai bawa dua pohon. Akhirnya hari itu ada 3 pohon, satu nikah satu cerai. Artinya apa? Ini kebaikan. Binatang nggak boleh disakiti. Ada seorang laki-laki ngambil obor, dia nyalakan obor di bawah sarang semut. Dia menikmati ngelihat semut lari tunggang langgang. Ayo, hajar, terus. Marah Nabi. Apa kata Nabi SAW? La yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti hewan dengan api kecuali Allah pemilik api, kecuali Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menyakiti semut nggak boleh, menyakiti teman nggak boleh, menyakiti pohon kayu nggak boleh, apalagi menyakiti sesama negara, menyakiti sama negara NKRI, menyakiti sesama umat Islam. Ini kita lanjutkan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah sama-sama makhluk Allah. Mudah-mudahan keempat persaudaraan ini bisa kita jaga sampai akhir hayat insyaallah. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, ancaman bagi orang yang memutus silaturahim dan ukhuwah. Salatnya banyak, puasanya banyak, ke Makkah bolak-balik, tapi kalau dia putuskan hubungan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah, kita siang ini bukan sekedar pengajian, tapi juga menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah, saya ketemu dengan bapak-bapak dari TNI Polri, ketemu dengan kawan-kawan sahabat-sahabat, ketemu dengan jamaah semua. Walaupun kita tidak bersalaman, tapi kita bertatap muka, hati kita terpaut. Maka ini salah satu bentuk silaturahim. Sekarang silaturahim kita sudah rusak. Gara-gara apa? Media.
Ustadz jangan salahkan media, kami kenal Ustadz kan dari media. Betul, iya juga. Gara-gara TV silaturahim kita putus. Ustadz jangan salahkan TV, kami tahu dari Ustadz kan dari TV. Iya juga. Oleh sebab itu yang salah ini alatnya atau orangnya? Orangnya yang salah. Kemarin kamu datang acara nikah anak dia, enggak? Terus kenapa enggak datang? Saya sudah bacakan doa. Di mana? Di wallnya. Selamat menempuh hidup baru. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Amin 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 amin. Kemarin kamu hadir anaknya akikah. Kalau dulu datang usap kepala anaknya, barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah berikan engkau karunia yang baik, bersyukur kepada Allah, wa syakartal wahib, Allah berikan berkah pada anakmu, kau syukuri Allah yang sudah memberikan anak, wa ruzikta birrahu, anakmu sampai usia dewasa kau dapat baktinya, wa balagha asyuddahu. Sekarang orang tidak lagi datang. Hadir kemarin akikah anaknya? Enggak. Kenapa enggak hadir? Takut makan kambing, nanti kena darah tinggi, stres, stroke, mati. Hadir kemarin waktu ibunya meninggal. Dulu orang datang sampai ke pemakaman. Man syahidal janazata, siapa yang menghadiri pemakaman jenazah, hatta tusalla alaiha, sampai salat jenazah, Allahu akbar, Al-Fatihah, Allahu akbar, solawat, Allahu akbar, Allahumma fir lahu warhamhu, Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Hadir. Yang paling bagus lagi, hadir sampai ke pemakaman, melihat dalamnya liang lahat, ternyata keramiknya di atas, lantainya kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada karpet, cacing tanah sudah siap, brownies sudah datang. Saat itu yang kaya, yang perkasa, yang punya kuasa, lihat di mana tempat, rumah yang tak pernah kau jenguk, rumah yang tak pernah kau lihat, rumah yang tak pernah kau tengok. Sampai masanya kau akan tinggal di dalam. Lebarnya hanya 1 meter, panjangnya 2 meter. Kalau panjangmu 2 meter 10 tambah dikit, akhirnya kau akan masuk ke dalam. Maka kita disadarkan. Dulu orang melihat jenazah dimakamkan, masuk ke dalam. Hari ini hanya sekedar mohon maaf gak bisa datang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga kuburnya dilapangkan, amin 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 amin, amin. Tapi hari ini alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa menyambung tali silaturahim. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang rusak kemana obat akan dicari, betul? Oleh sebab itu kita mesti minta maaf kepada sahabat, kerabat, tetangga. Ingat kemarin waktu tetangga mau pergi haji, Bapak Ibu, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus harap datang ke rumah karena besok kami akan berangkat haji. Berikut ini kata sambutan dari sahibul bait, sahibul hajat yang akan berangkat ke tanah suci Makkah. Sebelum kata sambutan udah nangis duluan. Jamaah sekalian, saya akan meninggalkan rumah ini, meninggalkan keluarga ini, nanti pergi ke tanah suci Makkah 36 sampai 40 hari lamanya. Tolong lihatkan Bapak RT, Bapak RW, selama bertetangga, berkawan, bersahabat, mungkin ada silap dan salah, maafkan saya. Apakah Bapak Ibu semua yang hadir mau maafkan? Tentu mereka maaf, karena udah dikasih makan, dikasih minum, kasih buah. Apakah maafkan? Maaf. Rumah ini anggap rumah kalian Bapak. Kalau nampak ada yang mencurigakan, tolong, anak saya adalah anak kalian, tapi istri saya bukan bini kalian. Merasakan ukhuwah persaudaraan. Memangnya kau bisa masuk surga karena sholat tahajudmu? Memangnya kau bisa masuk surga karena hatam Quranmu? Memangnya kau masuk surga karena bacaan yasinmu? Memangnya kau masuk surga karena pengajian tabligh akbarmu? Tidak. Selama dosamu menganiaya orang, tukang cucimu, tukang setrikamu, kau tahan gajinya. Bu, minta gaji saya bulan ini, anak saya mau bayar uang sekolah, belum ada. Kalau mau terus kerja sini, kalau nggak mau pergi sana, masih banyak yang ngantri. Hari itu dia menangis, menetes air matanya. Saat itu rahmat Allah tertutup untukmu. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Allah hanya menyayangi orang-orang yang ada kasih sayang dalam hatinya. Kau pergi pagi jam 6, tukang gali parit, penanam kabel optik sudah menggali tanah, berkubang lumpur. Jam 6 sore kau pulang, dia masih juga menggali tanah. Gajinya hanya 50.000 dari pagi sampai sore. Saat minta gaji, Pak, gaji saya mana? Istri saya sudah ngutang di warung, gak ada gajian. Kalau mau terus, kalau nggak mau pergi sana.
meleleh air matanya, kau makan titik peluh keringat orang, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Securitymu, drivermu, tukang cucimu, tukang laundrymu, apalagi pembantu rumah tanggamu, mereka semua akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kau ambil gaji tukang sapu, kau ambil gaji tukang parit, kau ambil gaji orang miskin, kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ibu nangis kenapa? Kaki saya diinjak orang Afrika. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram, uang gaji orang, titik puluh keringat orang. Kau sudah menzolimi orang. Jangan pernah menzolimi orang. Kalau dosa kepada Allah Ta'ala, insya Allah solat sunat taubat, mandi taubat, solat tahajud, minta ampun, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Insya Allah Allah akan ampunkan. Tapi kalau dosa kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada sahabatmu, sakit hatinya. Ibu pernah sakit hati? Bapak pernah sakit hati sama dia? Sakit hati saya Pak Ustadz. Kenapa sakit hati? Dia mobil baru, sama yang ini rumah baru. Tapi yang paling sakit hati sama yang sana Pak Ustadz. Kenapa? Bini baru, yang lama ninggal. Ibu mau marahan. Kira-kira yang salah tetangganya atau yang punya mobil baru? Banyak yang bingung kan? Makanya ngaji. Kami nggak sempat ngaji Pak Ustadz. Belum sholat subuh kami sudah pergi. Nanti petang baru pulang lagi. Ngaji di mana? Ngaji di depan TV. Di mana? Memang beda. Ada pengajian, damai hati kita. Kenapa? Karena di dalam menenteramkan. Yang kaya, kau tidak selamat dengan hartamu. Yang miskin, kau juga belum tentu masuk surga karena miskinmu. Gak ada orang masuk surga karena miskin. Ya Allah, kasihanlah sama aku miskin nih masuk surga. Gak bisa. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat fisiknya. Kalau kuat tanganmu, selamatkan orang yang lemah. Kuat imannya. Kalau imanmu kuat, selamatkan yang belum beriman. Kuat hartanya. Kalau hartamu kuat, tolong yang masih miskin, susah melarat. Pulang dari sini, tolong saudara-saudara kita yang teraniaya. Barulah Allah tidak pandang kau kaya karena rumahmu besar. Allah tidak katakan kau hebat karena suaramu menggelegar. Tapi kau dikatakan hebat. Khairun nas, manusia yang paling baik, anfa'uhum linnas, kalau dia bermanfaat buat orang lain. Pikirkan hari ini, kira-kira hari ini kita sudah berapa kali bermanfaat buat orang lain? Pagi tadi sudah kasih makan tetangga, siang kasih makan sahabat dekat, malam mikir kira-kira nanti malam siapa yang mau kita ajak makan bersama. Itu baru bermanfaat. Sekarang orang mikir, alhamdulillah pagi tadi sudah makan sama dia, siang tadi sudah, kira-kira nanti malam siapa lagi yang mau ditanduk ya. Diletakkan di depan menendang ke belakang, diletakkan di belakang menanduk ke depan, diletakkan di tengah nyikut kiri dan kanan. Orang seperti ini nanti hari raya kurban dipotong saja. Bismillahi Allahu Akbar. Sebenarnya hari raya kurban kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Mereka adalah saudara, jangan kita hakimi dia. Nahnu du'at, kita mengajak orang, bukan menghakimi, menghukumi orang. Membawa martel seolah-olah kita hakim lalu menghukum orang. Neraka, 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 neraka. Memang neraka punya bapakmu. Tapi kita mengajak orang. Kalau ada tetangga yang belum pakai jilbab, tetangga yang belum berhijab, yang salah kita atau tetangganya? Kita. Kenapa kita tidak ajak dia? Kalau ada tetangga yang belum sholat, belum ke masjid, yang salah kita atau dia? Kita. Kenapa nggak kita ajak dia? Ah, bukan urusan saya Pak Ustadz.
Dia kan sudah dengar azan, azan sudah dia dengar sejak kecil, hayya 'alas shalah. Tapi dia ingin mendengar, hai bro, ayo sholat ke masjid yuk. Kau bukan ustadz, kau bukan LCMA, kau tidak lulusan dari Kairo, Makkah dan Madinah, tapi boleh jadi lidahmu itu yang menyelamatkan engkau dari neraka jahanam. Amin. Sudah kau belikan beras setiap bulan. Kalau memang kau kaya, berapa panti jompo yang sudah kau belikan kain? Kain apa? Mereknya ada di sini. Itu kalau kau kaya. Kaya bukan gerasimu ada 10 mobil. Kalau kau kaya bukan begitu. Ambil satu mobilmu itu, wakafkan ke masjid, tempel tulisan ambulance, mobil wakaf ngangkat jenazah. Karena sekarang banyak jamaah nggak bisa lagi mikul jenazah, berat jenazah 120 kilo. Sediakan mobil wakaf. Mobil bisa dibawa mati. Ada mobil yang bisa dibawa mati? Bisa. Mobil yang kau wakafkan. Kalau menunjukkan kau kaya, bukan dengan rumahmu yang besar. Rumahmu yang besar akan tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal. Udah, jangan lanjutkan lagi. Semuanya tinggal. Oleh sebab itu, inti, isi daripada ukhuwah adalah la yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman, kamu belum beriman, kamu tidak dikatakan mukmin hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau ditempeleng pipimu perih, begitu juga pipi orang lain. Kalau dicubit terasa sakit, begitu juga dengan pipi orang lain. Makanya dari tadi saya tidak meminum minuman ini, tak sampai hati melihat yang lain menelan air liur. Suaraku lantang, suaraku keras, tapi hatiku lembut. Ustadz muji sendiri ini. Tidak sampai hati melihat orang lain. Sekarang banyak orang bermental menikmati penderitaan orang lain. Ngelihat orang jalan kaki, dia mau pakai mobil paling mewah. Jalan kan? Mental feodal. Melihat orang lain susah, pakai baju compang-camping, dia pakai sutra yang paling mahal. Perempuan pakai sutra nggak apa-apa, tapi sampai orang miskin, orang susah nggak punya baju. Apa bukti kau kaya? Yang laki-laki pakai sutra jangan. Karena dengan memakai pakaian sutra itu memberikan hormon. Hormon ada feminin, ada maskulin. Feminin perempuan. Perempuan yang tomboy pakai baju sutra bagus, memicu pertumbuhan hormon feminin. Tapi kalau laki-laki pakai sutra jangan. Haram hukumnya. Apa hikmahnya? Dulu memanggil orang lantang, sini. Setelah pakai sutra, sini. Lihat itu yang pakai sutra. Maka tidak boleh laki-laki pakai sutra. Uhillu dzahab wal harir, aku halalkan emas, sutra lil unsa, untuk perempuan. Wa uharrimuhuma lirrijal, tidak boleh pakai gelas emas, tidak boleh pakai piring emas. Kalau kau kaya, bukan gelas dan piring emas. Kalau kau kaya, bangun masjid yang besar-besar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berkah supaya bisa membangun masjid. Jangan sekedar ngaji saja. Ada namanya Ustadz, sahabat saya Ustadz Syihab. Dia ngomong ke saya kalau 2 tahun pengajian nggak ada action, stop. Majelis taklim. Kalau 2 tahun nggak ada action, stop. Actionnya apa? Buat MDA, buat sekolah, buat musola, buat panti yatim, buat sekolah tahfiz. Yang sudah punya grup pengajian, mana pondok tahfiznya? Yang sudah punya grup pengajian, mana musola kecilnya? Buat, gabungkan uangnya, praktek langsung. Selesai dari pengajian ini, jangan pulang ke rumah, cari panti asuhan, datang ke sana, cari bapak ketua, bapak kepala panti asuhan. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada 300 orang. Kami mau jamu mereka makan malam ini. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Bapak tiga, kita semua datang 100 orang. 3 kali 100 sama dengan 300. Bisa difahami? Begitu maknanya. Pulang dari sini, cari panti jompo, lihat orang-orang tua. Di sana banyak janda-janda, tapi tua-tua. Suaminya sudah meninggal, anaknya mati duluan, hidup sebatang kara. Bawakan mereka kain, bawakan mereka baju. Aku melihat engkau bukan melihat engkau bapak tua, bukan melihat engkau ibu tua.
tapi aku sedang melihat diriku 30 tahun yang akan datang. Abdul Somad, hari ini kau bisa ceramah lantang, hari ini kau bisa tegak berdiri, hari ini kau bisa berdiri di hadapan mereka walaupun panasnya luar biasa. Tapi nanti sampai masanya mau bersuara keras kau tak bisa. Jamaah, detak jantungmu sudah lemah. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya, kami kembalikan kejadiannya seperti semula. Tegak lama sudah tidak bisa bergetar, tangan sudah mulai assalamualaikum. Mana tenaga yang dulu, mana yang perkasa dulu, mana yang dipuja-puja dulu, hilang semuanya. Jangankan warna kulitmu, warna rambutmu pun mulai hilang. Akhirnya kau cat, seminggu kemudian ujungnya hitam, pangkalnya putih. Ustadz nyindir nih, enggak, saya tidak ada pandai sindir menyindir. Kalau kebetulan ada sama, berarti kebetulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya akhi, ya ukhti, bukti kau kaya, bukti kau bersaudara adalah ketika kau bisa menolong saudaramu. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Kapan? Madamal abdu fi auni akhi, selama orang itu mau menolong saudaramu. Putar lagi video tentang saudara kita di Palu, putar lagi video tentang saudara kita di Donggala, putar lagi video MP3, MP4 tentang saudara kita yang terkena musibah di Nusa Tenggara Barat. Perhatikan baik-baik, kalau tersentuh hatimu berarti kau sudah punya ukhuwah. Tapi kalau ngelihat itu kau sambil ketawa, kikik, perlu kau khawatir jangan-jangan kau tidak ada iman di dalam. Iman tidak diukur dengan baju kokomu, iman tidak diukur dengan mukenamu. Ini ada sekarang orang punya mukena sampai 7. Hari Senin pakai ungu, hari Selasa pakai merah, hari Rabu pakai pink, hari Kamis pakai hitam. Salah kau punya 7? Tidak salah, tapi cukup 2 saja, yang 5 kau sedekahkan ke sana. Saya punya 1 aja Pak Ustaz. Jangan, kalau cuma 1 nanti temanmu nggak tahan, baunya luar biasa, mesti diganti-ganti, ada yang dicuci, ada yang dipakai. Ini yang akan menolong engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kau sibuk dengan makan, pesta kuliner, makan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, betul? Makan tadi siang, makan tadi pagi, makan nanti malam, makan lagi, busuk semua. Yang kau pakai lapuk, berapa mukena lapuk, berapa topi peci lapuk, berapa sorban lapuk, semuanya lapuk. Wa mata sodakta, yang kau pakai menolong saudaramu, yang kau pakai melepaskan kesulitan saudaramu, yang kau bayarkan anaknya mau sekolah, yang kau tolong anaknya perlu laptop mau kuliah, yang kau tolong pendaftaran awal tahun baru. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Banyak orang mengaku dirinya susah, banyak orang mengaku dirinya melarat, tapi ketika untuk urusan ke mall, untuk urusan shopping, untuk belanja, dia orang yang paling kaya raya, banyak harta. Maka sesungguhnya kekayaan bukanlah banyaknya harta yang dimiliki. Kekayaan adalah ketika kita merasa dunia ini tak ada apa-apanya. Dunia ini hanya seperti sayap nyamuk. Nyamuk yang kecil ada sayapnya 1, begitulah dunia ini. Man arafat dunya hanat alaih, siapa yang tahu dunia, maka dunia itu kecil di hadapannya, tak ada apa-apanya. Kira-kira selesai pengajian ini bisa kita menolong saudara kita? Jika berkehendak Allah, insya Allah, kalau Allah berkehendak. Itu teguran Allah ketika orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong ceritakan tentang Zulkarnain besok, tolong ceritakan tentang Ya'juj wa Ma'juj besok, tolong ceritakan tentang perkara-perkara gaib besok. Kata Nabi Muhammad, besok. Langsung turun ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan aku melakukan ini besok, illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak. Makanya kalau ada yang nanya, gimana Bu, bisa membantu saya besok? Insya Allah. Insya Allah artinya iya. Banyak juga orang kita, gimana Pak Ustadz? Insya Allah, dalam hati nggak jadi. Insya Allah
saya akan menolong kamu. Apa makna insya Allah? Kalau besok kau tolong dia, itu bukan uangmu, itu datang dari Allah. Kalau besok tidak jadi kau tolong, berarti memang musibah sudah datang. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah datang, anaknya mati, kebakaran, mobilnya tabrakan, rumahnya kena gempa, dia dapat berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua ini punya Allah, semua ini punya Allah. Tapi jangan salah pakai. Jangan gara-gara ceramahnya semua punya Allah, pulang dari sini mangga tetangga kau ambil. Begitu kau ambil, tetangga marah. Kenapa kau ambil? Milik Allah. Tetanggamu ngaji juga, dia ambil batu, dia lempar kepalamu. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga. Terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan baik melalui Twitter atau Instagram, dan bagi para jamaah yang telah berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah pertanyaan telah kami seleksi dan insya Allah ini akan menjawab tema kita tentang ukhuwah. Pertanyaan pertama, Ustadz, apa penyebab terpecahnya ukhuwah dan bagaimanakah kembali menyatukannya? Yang pertama menyebabkan ukhuwah itu adalah karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Maka oleh sebab itu obatnya, orang yang jahil mesti diberi ilmu pengetahuan. Solusinya adalah ngaji. Bagi yang belum ngaji dulu, tidak dapat pendidikan formal, ngaji di masjid, ngaji di surau, ngaji di kantor, ngaji di TV, ngaji di medsos, ngaji di YouTube. Pilih ustadz yang betul-betul ahlu sunnah wal jamaah, dapat dipertanggungjawabkan ilmunya. Penyebab yang kedua adalah godaan setan. Karena kalau kita sudah selamat dari zina, selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, ada godaan selanjutnya, godaan ukhuwah. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan kalau melihat orang sudah sholat, dia tidak goda lagi orang itu untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, tapi dia goda walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan. Saudaraku yang sudah sholat ke masjid, yang sudah ikut pengajian, ingat, di antara kalian ada setan yang merusak hati. La tanaza'u, jangan kelahi, fatafshalu, nanti kalian gagal, wa tazhabari hukum. Maka kalau sudah gagal, semangat hidup sudah hilang. Mudah-mudahan dengan ngaji-ngaji, kalau pengajian itu menyebabkan engkau makin erat ukhuwah, lanjutkan. Kalau dengan pengajian itu engkau makin merasa dirimu bersaudara, lanjutkan. Kalau makin pengajian makin bersemangat menolong saudara seiman, senegara, sebangsa, lanjutkan. Tapi kalau pengajianmu membuat engkau keras, pengajian membuat engkau berkelahi, pengajian mendidik engkau memutuskan silaturahim, maka sudah saatnya 2019 engkau ganti pengajian. Baik, pertanyaan berikut ini terkait dengan 2019 nanti. Bagaimanakah menjaga ukhuwah dengan teman yang beda pilihan dalam pilpres nanti? Dijawab dengan jujur. Inna sam'a, dengar dengan telinga baik-baik. Dengar informasi tentang siapa yang akan kita pilih. Anggota DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Ini adalah anak-anak bangsa yang baik-baik, kita pilih yang terbaik. Betul? Sampai hari ini Abdul Somad tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut nomor, tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut golongan, tidak pernah menyebut aliran. Yang disebut adalah sifat-sifat dan sifat. Oleh sebab itu anak bangsa mesti cerdas. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Kalau telinga tidak mendengar, segera pergi ke hati, telinga, hidung dan pendengaran. Telinga, wal basar, pandang baik-baik, lihat orangnya baik-baik. Sama ndak wajah asli dengan baleho? Kalau beda, berarti pencitraan sudah bermain. Dengar baik-baik, pandang baik-baik. Setelah itu, tapi ternyata mata ternyata menipu. Pergi engkau ke tepi sungai, pergi ke tepi kolam, lihatlah di sana ada tongkat di dalam kolam. Kau lihat ada tongkat dalam kolam? Ya, kau lihat tongkatnya bengkok. Ini tongkat kenapa bengkok? Ternyata setelah kau tarik, ternyata tongkat tidak bengkok. Tongkat yang ditusukkan ke tepi kolam nampak dari permukaan bengkok, ternyata tidak bengkok. Mata menipu, saudaraku. Oleh sebab itu mata yang tertipu, ada yang tidak bisa ditipu. Apa dia? Hati nur, cahaya, hati yang diterangi oleh cahaya. Maka kita minta di tengah malam, Allahumma ja'al fi qalbi
nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, di tengah malam engkau tahajud, engkau istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Ya Allah, tolong bimbing. Kalau nggak ngerti, tanya Ustadz. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ustadz Somad tetap mengusung negara kita luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Tapi kita tetap berkomitmen. Mudah-mudahan doa, doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Jangan lupa doa siang malam. Allah marzuqna imaman adila, berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang amanah, supaya negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan berikut menarik sekali. Toleran dan intoleran menjadi terminologi yang berkembang di masyarakat. Lantas toleran dan intoleran dalam ukuran seperti apa? Mohon dijelaskan. Sekarang banyak yang tidak membedakan, banyak yang tidak bisa membedakan mana toleransi, mana telurasin. Gak bisa dia bedakan. Dia anggap kalau ada orang tidak mau masuk ke tempat rumah ibadah, tidak mau ikut ritual, ini intoleran. Kalau tidak mau ikut ritual, ini intoleran. Dia bukan intoleran, dia sedang menjalankan ajaran agamanya. Dalam masalah ibadah, kita tidak boleh ikut-ikutan. Dalam masalah ritual, nggak boleh. Wala ana abidum ma'abatum, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidu nama a'bud, aku pun tidak mengajak apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah makanan juga begitu. Tapi dalam masalah bertetangga dengan Kristen, satu kantor dengan Konghucu, satu lingkungan RT RW, satu komplek dengan Hindu Buddha, ada nggak ustadz di Indonesia ini yang mengajarkan kalau tetanggamu beda agama, beda keyakinan, bakar rumahnya, larikan motornya, bawa istrinya? Itu tidak benar. Bertetangga silakan, satu kantor silakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Makkah ke kota Madinah 8 hari 8 malam. Gaet penunjuk jalannya seorang laki-laki bernama Ibnu Uraiqid, agamanya non muslim. Sampai di Madinah, Sayyidina Ali mengambil upah, nggak ada kerja, nggak ada duit, ngambil upah menimba air di rumah orang Yahudi non muslim. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu ada Ali mengambil upah menimba air rumah orang Yahudi, boleh apa nggak boleh? Boleh. Kerja di tempat non muslim nggak masalah, karyawan, pegawai. Tapi kalau sudah masalah akidah, tidak ada tawar menawar. Datang ibunya mau silaturahim, ibunya beda agama, non muslim. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang tapi tidak satu agama, beda agama, boleh nggak saya silaturahim? Silakan. Boleh saya beri hadiah? Silakan. Memberi hadiah boleh, menjalin silaturahim boleh. Maka pelajari yang benar tentang toleransi, supaya benar, jangan sampai gara-gara toleransi merusak akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan berikutnya tentu saja kita ingin mendengarkan jawaban bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan apa komentar Ustadz tentang penolakan kehadiran Ustadz di beberapa wilayah di negeri ini. In ja'akum fasiqum binaba'in, kalau ada orang yang datang bawa berita-berita tidak benar, fatabayyanu, klarifikasi. Isu yang diangkat apa? Ini Ustadz sedang mengirim tentara-tentaranya. Memang Somad pimpinan TNI, memang dia mau bikin negara dalam negara. Itu yang datang itu bukan tim survei. Abdul Somad tidak punya manajemen, dia bukan artis. Kalau mau sudah lama dia bisa jadi artis. Ini yang datang ini adalah jamaah, pergi dengan uangnya sendiri, pergi dengan duitnya sendiri. Dia cuma mau datang melihat-lihat saudaranya, mau menjalin silaturahim. Topi itu sudah lama dia beli, tidak pernah dia pakai. Topi itu bertuliskan la ilaha illallah, tidak ada terikat dengan ormas, dengan aliran, dengan apapun. Akhirnya dia pakai, langsung dipoto, tentara Somad sudah tiba. Ternyata di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Ustaz Abdul Somad, kalau gara-gara topi ini, kalau gara-gara aku, kalau gara-gara ini engkau tidak jadi ceramah Ustaz untuk menebus kesalahanku. Ini aku transfer duit 100 juta. Wow, amazing. Kalau begitu uang ini harus kita salurkan bersama. Kemana?
ada satu tempat desa kampung terasing tidak ada sekolah. Sejak alam terkembang nggak ada sekolah. Kita buat sekolah di sana, langsung duit itu dibawa, peletakan batu pertama. Apa nama sekolahnya? Gara-gara fitnah ini menyebutkan tauhid, kalau gitu kita buat nama sekolahnya MDA Tauhid, berdiri satu lokal. Di balik musibah, asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, boleh jadi kau tak suka sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, di balik itu ada hikmah yang banyak. Tapi kalau kita berbuat karena Allah. Orang-orang yang salah paham dengan Ustadz Abdul Somad, ceramah isinya terukur, referensinya jelas, apa yang dibicarakan jelas, waktunya jelas, maka yang itu sebenarnya gagal paham. Orang yang gagal paham kita kasih pemahaman. Yang sulit ini adalah ada orang yang cari makannya dari gagal paham. Boleh kita marah, kita tak boleh marah. Nabi Muhammad punya doa mustajab. Ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah supaya rata mereka dengan tanah. Tidak, doa yang dipanjatkan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, saudara-saudara kami yang gagal paham, berikan mereka rezeki yang halal supaya bisa beri paket 4 giga nonton sampai habis. Paham sekuler, liberal, dan sejenisnya telah menyusup dalam pola pikir sebagian masyarakat Indonesia. Tetapi mereka tetap beralasan bahwa selama tidak merusak ukhuwah atau persatuan, paham ini terus berkembang atas nama modernisasi pemikiran. Mohon tanggapan, Kiai. Engkau menyangka kau merusak ukhuwah kalau kau ambil tanahnya. Engkau merasa kalau merusak ukhuwah kalau kau ganggu rumahnya. Tapi kau lupa saudaraku, dengan berpaham sekuler liberal kau sudah merusak ukhuwah dengan merusak akidah anak-anaknya. Kau katakan semua agama benar, kau katakan silakan. Islam tidak memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agamamu. Islam tidak pernah memaksa orang, pancung kepalanya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau sudah bersyahadat, kalau sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul utusan Allah, wajib salat, wajib zakat, menutup aurat, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang hilang dari sekuler liberal. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini privasi saya. Saya mau bawa anak-anak gadis orang, mau membuka aurat, ngapain ganggu saya? Ini rambut saya, ini pakaian saya, jangan ganggu saya. Saat itu kau sedang merusak ukhuwah. Anak tetanggamu hafal Quran, rusak hafalannya gara-gara melihat anakmu tidak menutup aurat. Ini berasal dari ketidakpahaman. Apa kata Nabi SAW? La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, kamu akan ikut tradisi orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak kamu akan ikut juga. Ini pemikiran datang dari mana? Renaissance, abad ke-15, kebangkitan Eropa yang dulu sebelumnya tertekan. Lalu kemudian setelah mereka bebas melepaskan diri dari ikatan agama, raja-raja dicopot kekuasaannya, bahkan kepausan diambil kekuasaannya, lalu kemudian dilepaskan dari belenggu. Maka Islam tidak pernah membelenggu orang dengan pemikirannya. Filsafat berkembang, Islam berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, silakan. Tapi akidah haruslah dijaga. Anak-anak kita bebas mau belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, silakan. Tapi dalam kepalanya tetap ada Al-Quran, ada hadis, ada akidah, ada akhlak, ada bahasa Arab. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kapan kalian menjadi umat terbaik? Umat terbaik bukan karena haji dan hajjah ke Makkah. Umat terbaik bukan karena pakaian jilbab panjang. Umat terbaik kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang berbuat mungkar. Oleh sebab itu, ini bukan narkoba, ini bukan zina, dia tidak merusak fisik, tapi yang dirusak adalah isi kepala. Mudah-mudahan generasi kita selamat dari sekuler liberal yang merusak pemikiran umat Islam, insyaallah. Amin. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah ada kaitan antara bencana nasional yang kita alami di beberapa wilayah dengan kondisi masyarakat saat ini?
Walau anna alal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman, wattaqau, seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami akan bukakan barakah-barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka melakukan perbuatan maksiat, mereka mengambil isi alam tapi tidak bersyukur kepada Rabb yang pemilik alam. Walakin kadzabu fa akhaznahum, kami cabut nikmat itu. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan mengirimkan hukuman, Allah akan mengirimkan musibah. Ketika itu kamu berdoa, kamu mengangkat tangan, ya Allah angkat musibah ini, thumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kalian tidak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kota besar metropolitan masih ramai yang suka, masih ramai yang ingin, masih ramai yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Saudara-saudara kita yang teraniaya, terzalimi, ingat, ketika musibah itu datang, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, musibah datang tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim saja, yang zalim, yang tidak zalim, yang salat, yang tidak salat, yang baik, yang tidak baik, semuanya rata. Mudah-mudahan saudara kita yang baik tertimpa musibah, diampunkan Allah kesalahannya. Adapun yang jahat, yang batil, bertaubatlah, berbuat baiklah, karena hukuman akan turun. Wattaqu, takutlah kepada Allah, fitnatan, azab, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, azab itu ketika datang dia tidak menimpa yang zalim, yang jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga terkena. Kita seperti orang dalam perahu, kalau ada satu orang melobangi dinding perahu, ingatlah ketika perahu bocor, yang mati bukan hanya yang melobangi, yang tegak di tiang kapal pun ikut juga tenggelam. Pahami ini dengan baik, maka kita jaga umat ini, kita jaga dengan amar ma'ruf nahi mungkar supaya musibah tidak datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Fenomena fanatik dalam dunia sepak bola bahkan memakan korban, apakah sesungguhnya yang terjadi? Apakah sifat ukhuwah sudah hilang dalam diri kita? Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat fisiknya karena olahraga, maka dicintai Allah. Ada mukmin yang sholat tapi badannya lemah, letoy, lesu, loyo, lunglai, gayanya mau mati. Ada satu lagi mukmin yang perkasa, tegap, maka mana yang paling dicintai Allah? Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, yang perkasa, yang sehat fisiknya, yang sehat otaknya, yang sehat badannya, yang hebat karatenya, hebat silatnya, itu lebih dicintai Allah. Allimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, ar-rimayah, memanah, rukubul khail, naik kuda, olahraga, silakan, tapi jangan sampai orang kenal kita bukan karena olahraganya, tapi karena tawurannya, tapi karena kekerasannya, tapi karena kriminalnya. Mudah-mudahan olahraga kita maju karena prestasi. Indonesia akan dikenal oleh dunia karena prestasi, insya Allah. Maka kalau gara-gara ini kita main judi, kita menjadi berantam, kita menjadi tawuran, rusak nama, rusak bangsa, rusak negara, maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih utama daripada mengeraih manfaat. Ini pemain-pemain olahraga, atlet-atlet kita juga beragama, mesti dididik dengan akhlakul karimah, bahwa ini olahraga tujuannya menyehatkan badan, memupuk kebersamaan. Ada striker, ada kiper, ada penyerang, ada back. Sepak bola mengajarkan tentang kerjasama, sama-sama bekerja, bukan tawuran, bukan kriminal, bukan kejahatan, bukan judi. Lagi-lagi kita sedang diuji. Mudah-mudahan bangsa kita lulus dengan ujian ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah menyikapi berita-berita hoax yang lalu lalang di media sosial yang justru merusak ukhuwah? Yang datang di media sosial itu bukan cuman berita. Kalau berita masih lumayan, hadis hoax, hadis palsu. Yang buat siapa? Saya tidak tahu. Mana contohnya? Suami yang menemani istrinya ke mall lebih besar pahalanya daripada iktikaf. Ini pasti yang buat hadis palsunya perempuan. Dibalas sama laki-laki. Apa kata yang laki-laki? Istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi masuk surga tanpa hisab. Ini balas-balasan. Dikatakan sabda Rasulullah, ini batil. Sekarang banyak orang yang tidak bisa membedakan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil, mana hak, mana hok, mana hok, mana hak.
Oleh sebab itu maka kita cerdaskan umat ini, kalau mendapat berita check and recheck, ini benar atau tidak benar, websitenya website dari mana, sumber beritanya siapa, jangan cepat-cepat percaya, setelah yakin benar baru like and share. Mudah-mudahan kita secerdas HP kita, jangan sampai HP-nya cerdas, smartphone, tapi yang punya HP bego, dungu, bodoh, goblok. HP-nya cerdas, orangnya nggak cerdas. Maka mudah-mudahan kita lebih cerdas dari HP kita, insya Allah. Amin.